Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Parada Kerans dari kelas 4A2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen konflik mengenai menganalisis konflik Poso dengan alat bantu analisis urutan kejadian atau kronologi kejadian. Alat bantu analisis urutan kejadian atau kronologi kejadian dengan tujuannya bukan untuk mendapatkan sejarah yang benar atau objektif, tetapi untuk memahami pandangan dari orang-orang yang terlibat. Kerusuhan Poso ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama berlangsung pada bulan Desember pada tahun 1998. Kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000 dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim. Dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintu Wulemba yang mayoritasnya penduduk Islam. Dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember tahun 2001, terjadi deklarasi Malino yang ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah kerusuhan. Kronologi terjadinya pertikaian Poso 1. Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun diiring-iring truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam keributan. Tepat pada malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 1998, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia yang bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkannya sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid, dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat atau bahkan menjadi imam. Konflik Poso II, setelah lebih dari 1 tahun masa tenang, rangkaian peristiwa politik dan hukum pada bulan April tahun 2000 menimbulkan ketegangan. Fase kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan fase pertama. Kali ini wilayah Kristen yang menderita kerusakan. Persidangan saudara mantan Bupati Agraf Patangan telah dimulai. Dalam persidangan korupsi lainnya, seorang pengusaha lokal bernama Aliansa Tompo didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Ada desas-desus bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen
perihal keterlibatannya yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Pengadilan Patanga kemudian kembali diadakan di Palu. Selain itu, polisi tertinggi kedua di Poso, Sekretaris Wilayah atau Sekwilda, sedang dipertimbangkan dan persaingannya sangat ketat. Sebuah surat kabar yang dicetak pada tanggal 15 April memuat pernyataan oleh Cailania Umar, seorang anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi bahwa akan ada lebih banyak kekerasan yang terjadi apabila mantan calon Bupati Damsik Latjalani tidak dipilih. Bentrokan pada bulan April sampai dengan bulan Mei berawal dari seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas, dan pertarungan antara pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan Lombogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Kronologi Poso ketiga. Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan dari kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan berlangsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang-orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara yang dilakukan Human Rights Watch mengonfirmasi bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut, namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Kelai. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja ini disebut-sebut menargetkan para Muslim di Kayamanya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lombogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak pemodal keuangan atau aktor intelektual di balik kekerasan tersebut. Kronologi pembalasan dendam. Pergerakan kelompok Tibo dari Kelei hingga ke Tentena pada bulan Mei tahun 2000. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi Sersam Mayor Kamarudin Ali dan 2 warga sipil Muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Moengko. Kelompok tersebut termasuk Tibo mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga Muslim mulai berkumpul di depan gereja dan bukannya menyerahkan diri,
Tibo serta lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut dibakar pada pukul 10 pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota, yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status imigran Tibo yang menjadi provokator. Sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dibawa ke Palu setelah dikeroyok oleh massa Muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Kronologi meluasnya pertempuran pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen, beberapa sumber menyebutkan bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Sintuwu Lemba yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, pesantren Wali Songo, di mana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal, meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun, ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Pasca kerusuhan, operasi militer dan polisi, setelah kerusuhan mulai rusut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa. Dari versi pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember tahun 2001, tepat sebelum penandatangan deklarasi Malino, dirincikan sebagai berikut. Korban tewas berjumlah 577, terluka berjumlah 384, rumah hancur berjumlah 7.932, serta fasilitas umum yang terbakar atau rusak berjumlah 510. Dalam menguraikan konsep tersebut, yang digunakan dalam menganalisis, MC Wright membagi konflik Poso ke dalam 4 periode. Periode yang pertama, konflik yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 melibatkan anak-anak muda di kampung-kampung Poso yang kemudian menyebar menjadi kerusuhan urban antar rivalitas jaringan patronase yang sudah terbentuk. Konflik ini terjadi lebih disebabkan karena perebutan posisi strategis dalam akses pemerintahan. Akibat konflik tersebut, ada 7 orang yang meninggal. Periode kedua, konflik yang terjadi pada bulan Mei sampai Juni tahun 2000. Di sini, konflik sudah menyebar ke berbagai wilayah di Poso dan babak baru wajah konflik telah terjadi, yaitu adanya pembunuhan yang meluas.
Periode ketiga, periode konflik saling serang antar kedua kelompok tersebut dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Di sini, kelompok Muslim Poso mendapat bala bantuan dari mujahidin yang berasal dari luar Poso yang menunjukkan perasaan balas dendam dan solidaritas secara sesama Muslim. Masuk pada periode yang keempat, periode konflik memakan waktu yang lama, yaitu antara tahun 2002 sampai tahun 2007. Dalam periode ini, terjadi serangan sporadis, baik itu pengeboman, penembakan, ataupun pembunuhan. Menurut Galtung, melihat konflik adalah sebuah proses yang dinamis di mana struktur, sikap, dan perilaku dapat berubah secara konstan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Konflik muncul ketika kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk ke dalam konflik atau menjadi penindasan dari hubungan yang telah mereka jalin yang kemudian membentuk formasi konflik. Sekian dari saya, terima kasih.